Oke, assalamualaikum. Di video ini gue akan ngebahas timnas senior. Gimana peluang kita, kapan TC-nya, terus ada pemain baru atau enggak, terus apa yang dilakukan Sintayong sekarang. Banyak yang akan gue bahas, beberapa hal lah. Tadinya gue mau ngebahas U19, cuman U19 ini harinya sama di mana hari gue ngupload. Jadi kayaknya telat banget gue. Kalau misalkan gue bikin sekarang, gue upload, pertandingan dimulai. Jadi kayaknya gue akan bikin setelah pertandingan aja. Gue pengen lihat permainannya kayak apa, terus gue pengen lihat susunan line up-nya, siapa yang diturunin strikernya, apakah Kakak atau Jens lagi. Ya nanti setelah pertandingan gue akan bikin video reviewnya mudah-mudahan. Kemarin ada cerita lucu sedikit si Jens, nanti gue capturein, gue tampilin di layar. Si Jens Raven ini gue DM. Sebelum pertandingan itu gue DM ke dia. Gue bilang hari ini lo bakal nyetak 2 gol. Gue asal jeplak aja, asal ngomong aja. Terus dia bilang, iya gue berharap. Dia masih ngeremehin tuh. Akhirnya bener pas pertandingan mulai, jebret 2 gol dari subhanallah. Di 2 gol, gue DM lagi. Gue bilang, tuh kan udah gue bilangin lo bakal nyetak 2 gol. Kaget setengah mati dia. Terus banyak yang komen, akhirnya gue capture, gue masukin ke story gue, banyak yang komen. Bang, nanti lawan Malaysia, lo DM lagi, lo bilang dia 3 gol. Jangan-jangan bisa bener lagi. Gue mau coba tapi gak deh, udah kita support aja, nggak usah kita kasih beban ke dia. Kalau kemarin gue kasih motivasi aja ke dia supaya dia semangat, karena ada harapan dari kita kalau berharap dia nyetak gol gitu. Dan dia berhasil melakukan itu. Dan mainnya Jens Raven ini memang di atas rata-rata, memang bagus banget dari segi posturnya, dari segi dia lari stabil untuk dan fisiknya gila. Itu pemain-pemain kita rata-rata kecapean, dia doang yang masih sehat tuh, masih seger deh gue ngeliatnya. Ini orang memang bagus banget. Dan mudah-mudahan hari ini dimainin. Ya Kakak cadangan dulu, masuk di babak kedua kayak kemarin. Nah, terbukti dia lebih bagus ketika masuk babak kedua. Dan mudah-mudahan lawan Malaysia kita bisa menang. Gue sebenarnya nggak mau ngebahas tim U19, tapi nggak apa-apa, gue cerita sedikit tadi. Sebelum gue ke senior, gue mau ngabarin lagi, gue sekalian mau ngucapin terima kasih sama kalian. Terima kasih, reviewnya bagus-bagus, reviewnya bagus-bagus, dan pembeli lain yang nggak kenal gue pun jadi percaya untuk beli produk gue. Ini dia, minyak wangi, Alkas Parfum. Gue masih menawarkan ke kalian untuk membeli produk gue, ini usaha gue. Gue nggak ngambil endorse, gue nggak apalagi endorse judi, naudzubillah min dzalik, gue nggak pernah ngambil itu. Bahkan gue dari penjualan ini gue banyak banget persentasenya gue nggak bisa kasih tahu, tapi sebagian gue sumbangin untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama yang lagi ditimpa musibah penyakit gitu. Orang-orang, gue ada temen gue dan gue sekumpulan dari yayasan kayak gitu untuk membantu orang-orang yang sakit. Nah, gue menjual ini karena gue pengen dapat pendapatan lebih dan gue akan sumbangkan ke sana gitu sebagian dari keuntungannya. Mudah-mudahan. Jadi kalau kalian beli, sama aja kalian ikut menyumbang, membantu orang. Dan eh, ketika kita membantu urusan orang lain, Allah insya Allah akan membantu urusan kita. Kalau gue sih niatnya seperti itu. Jadi kalau mau beli, di deskripsi udah gue taruh semua linknya, ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Kalian bisa bisa ke sana. Bahkan chatting sama gue pun udah gue taruh WhatsApp gue di situ. Bisa juga beli lewat situ. Oke? Gue mau mulai langsung ini ke timnas senior. Gue udah bikin list catatannya. Tadinya gue pikir nggak bakal banyak. Ternyata lumayan juga ini. Oke? Jadi yang pertama tentang stadion dulu. Fix ternyata ini adalah tamparan keras untuk pihak GBK. Gue udah lama juga sebelum sama mereka. Akhirnya timnas Indonesia memilih Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo. Nggak pakai Gelora Bung Karno lagi. Tapi nggak tahu ya, ini dinamis. Bisa jadi nanti di akhir-akhir itu ada perubahan yang kita tiba-tiba pakai GBK lagi gitu. Karena apa? Karena gue ngelihat dari GBK-nya kayak ketar-ketir dia. Begitu si PSSI ngumumin, oke, ini hancur lebur nih stadion nih. Rumputnya begituan, kaki Tom Hayam sampai bonyok-bonyok. Akhirnya PSSI memutuskan untuk ke GBT, dan kayaknya pihak GBK panik. Langsung dia rombak stadionnya, direnovasi abis-abisan, bukan cuma rumputnya tapi levelingnya semuanya dirombak abis sama dia. Dan dia bikin statement kalau ya ini adalah stadion yang akan kita prioritaskan untuk sepak bola. Ya salam, lo kemarin kemana aja belagu setengah mati. Panik dia, panik takut nggak dipakai. Mungkin ya, ini asumsi gue aja. Dan ya PSSI ini kepemimpinan Pak Erik ini cukup tegas. Kalau dia udah bilang ke Gelora Bung Tomo, mungkin tetap akan terrealisasi di sana. Dan
buat gue yang selalu nonton itu agak nyesek sedikit. Gue juga berharap di GBK, bukan karena stadionnya, karena gue bisa nonton aja kalau di GBK. Atau ada stadion lain, misalkan di Jakarta, JIS atau apa, gue pengen. Cuman di Surabaya pun mereka juga pengen gitu. Ya gantian juga nggak apa-apa, gue ikhlas-ikhlas aja. Kalaupun gue punya waktu, gue bisa ke sana, ke Surabaya, gue akan berangkat ke sana. Tapi kalau nggak pun ya gue nonton nobar mungkin sama teman-teman yang ada di Jakarta, mudah-mudahan. Tapi GBK ini adalah pihak GBK ini adalah tamparan buat kalian. Jangan anggap remeh. Karena sepak bola ini adalah penting banget buat kita, buat warga Indonesia. Jadi jangan jangan di nomor dua kan. Kalian memprioritaskan konser, misalkan membuat rumput hancur. Ketika itu rumput untuk sepak bola, malahan ketika sepak bolanya mau main malah malah rumputnya ya sepak bolanya yang dirugikan gitu. Makanya ya berbenahlah kalau kalian sudah memberikan apa namanya kualitas yang bagus mungkin akan dipakai lagi mungkin. Oke. Okay? Terus tanggal 2 September ini adalah hari pertama TC udah masuk FIFA Matchday jadi klub nggak ada alasan untuk nahan dan nggak penting juga ditahan karena udah nggak ada pertandingan juga jadi semua klub akan melepas tanggal 2 semua pemain akan kumpul di Jakarta, baik yang di Eropa, baik yang di Indonesia, itu akan datang berkumpul TC. Gua nggak tahu teknisnya seperti apa ya, karena tanggal 5 kita ada pertandingan lawan Saudi, setelah kumpul langsung berangkat, tanggal 3-nya atau gimana gua nggak tahu. Tapi mepet banget waktunya memang. Atau pemain yang di Eropa langsung ke Saudi, gua nggak tahu. Teknis mereka seperti apa. Tapi yang pasti tanggal 2 itu akan ada kumpul di Jakarta, TC langsung berangkat ke Saudi tanding di sana, kita berdoa sama Allah semoga kita bisa menang lawan Saudi karena kalau menang lawan Saudi itu wah selangkah lagi, bukan selangkah lagi maksud gue itu selangkah lebih jauh lebih depan kalau kita bisa masuk ke Piala Dunia sebenarnya. Deh, setelah itu tanggal 5, tanggal 10-nya kita akan menjamu Australia. Kita akan lawan Australia di Surabaya pasti kalau menurut beritanya. Berarti mungkin setelah pertandingan besoknya langsung terbang lagi karena mereka butuh istirahat. Jarak Saudi ke sini juga lumayan juga, pasti ada jet lag-nya sekitar 7 jam kalau nggak salah. Dan itu 2 pertandingan yang sangat amat penting. Memang berat banget abis lawan Saudi, lawan Australia. Mungkin nanti ketika lawan Saudi itu bisa menjadi pembelajaran, ada evaluasi. Ketika melawan Australia, kita bisa sebenarnya lebih masuk akal kita ngalahin Australia dibanding Saudi. Saudi agak susah memang. Argentina aja kalah sama dia. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Balik lagi nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kalau Australia itu kayaknya udah bisa kita kalahin lah. Level dia mirip-mirip lah sama kita. Nggak yang susah-susah amat. Asalkan kita menambah pemain sih menurut gue ya. Karena yang gue rasa yang sekarang ini udah bagus. Cuman kalau untuk level yang lebih tinggi yang sekarang ini di round 3 ini pemain ini butuh tambahan lagi. Kayak Tom Haye dia butuh support lagi. Terus di lini depannya, misalkan dia mau ngalirin ke striker, kalau strikernya nggak bisa nyetak gol, itu agak merepotkan juga. Kipernya misalkan. Nah, makanya Indonesia ini butuh sebenarnya paling tidak 3 atau 2 pemain lagi lah. 2 pemain lagi lah. Cuman idealnya sih 3. Karena apa? Karena kita butuh di tengah 1 tambahan. Kita butuh striker 1 dan kita butuh kiper 1. Kalau striker gue sih masih berharap sama Ole Romeni ya. Gue masih berharap sama si Ole Romeni. Kalau kiper Emil Audero nggak usah dipikirin lagi. Martin Paes mudah-mudahan nggak tahu gimana caranya dia nanti bisa menang di sidang dan dia bisa main sama kita. Karena dia tibang pindah doang federasi langsung sah bisa main di timnas Indonesia. Sebenarnya prosesnya sesimpel itu tapi agak rumit kasusnya memang. Terus sama gelandang pertahannya gue nggak tahu siapa. Mungkin ada nama baru yang akan muncul. Tapi gue berharap banget kalau ada 3 lini itu yang diisi sama pemain baru gitu. Oleh Romeni agak sulit, tapi memang lagi dijajaki menurut PSSI. Martin Paes kayak tadi kasusnya. Terus mungkin Kevin Dix, tapi enggak sih kayaknya. Gue nggak tahu deh, gue nggak bisa. Mungkin lu yang tahu bocorannya. Gue biasanya mantau di apa namanya di PSSI itu exco-nya tuh Arya. Itu biasanya suka update dia pemain-pemain baru yang datang. Sebenarnya ada di kontennya Yusa, gue nonton kontennya dia ngawancara satu pemain keturunan, namanya Tristan Shenhuizen. Namanya nih, ini masih muda, dia bukan diproyeksikan untuk timnas senior sih menurut gue. Tapi sayangnya gini, kasusnya itu dia belum dikontak sama PSSI, dia baru diwawancara dan gue ngelihat sekarang banyak banget pemain keturunan Indonesia yang tertarik untuk gabung sama Indonesia setelah ngeliat Indonesia kayak gini.
Sebelumnya Emil Audero kalau lo inget itu dia nolak bapaknya, namanya Edi, siapa gue lupa namanya. Itu nolak, dia bilang saya tidak mengizinkan Emil Audero main untuk timnas Indonesia ketimbang main untuk timnas Italia. Ya soalnya memang pasti kepilih timnas Italia. Akhirnya apa? Akhirnya enggak, terus si Emilnya juga diwawancara, dia bilang saya juga masih mempertimbangkan kira-kira apa manfaatnya untuk saya ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Gayanya ya Allah. Akhirnya timnas Italia kagak, timnas Indonesia enggak. Di Inter pun jadi cadangan. Itu namanya orang yang sombong. Makanya jangan kayak gitu. Cuman kalaupun dia ingin memperbaiki diri, dia minta maaf, terus dia pengen gabung ke timnas, ya apapun kisahnya lah. Kalau dia pengen gabung setelah timnas bagus atau gimana, ya boleh-boleh aja. Cuman kita bisa takar levelnya dia ini, dia berarti pengen enaknya doang gitu. Kalau gue ngeliat Emil Audero kayak gitu. Biar nyaho dia, nggak bisa nganggep remeh negara kita, Indonesia. Ini negara yang sedang berkembang, negara yang akan menjadi besar, yang akan mengguncang dunia. Ya salam. Oke, balik ke si Tristan tadi. Tristan ini dia umurnya masih 19 atau 20. Dia main di Fortuna. Fortuna itu klubnya Orat Mangun. Dia main di U21-nya tapi. Nah, dia pernah main beberapa kali mungkin dipromosikan ke senior, 3 atau 2 atau 3 pertandingan bareng si Orat Mangun, ini temennya juga. Dan dia musim ini kalau nggak salah, musim ini dia dikontrak sama senior. Jadi dia mungkin akan promosi ke senior. Posisinya gelandang bertahan dan dia memang ada keturunan Indonesia. Statusnya belum dikontak PSSI. Sengaja gue bahas. Mungkin kita butuh dia untuk U21 atau U23 sementara. Gue bahas ini supaya banyak pihak lagi yang lebih mendengar. Kalau ada potensi, kenapa nggak kita manfaatin gitu. Kalau misalkan ditanya bagus apa nggak, gue nggak tahu. Gue nggak ngeliat catatan statistiknya. Gue nggak pernah ngeliat dia main. Tapi ya namanya kalau udah dikontrak tim Liga Belanda, ya harusnya bagus lah. Kalau dia nggak bagus, dia nggak akan dikontrak gitu. Yang pasti, mungkin level dia akan di atas pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Pastinya, karena dia bermain di Liga Belanda. Walaupun di U21, tapi levelnya tuh jauh banget. Dia didikan di Eropa, kedisiplinan dan lain-lainnya pasti dia lebih bagus. Nah ini mudah-mudahan terdengar. Jadi semakin banyak orang yang menyuarakan akan baik karena semakin besar pula peluang para pengurus ini mendengar atau sampai ke kuping Sintayong mendengar tentang orang ini. Kalau misalkan punya potensi, kenapa nggak kita coba aja gitu. Mudah-mudahan orang ini bisa terdengar namanya. Oke? Ada si media dari sedikit ya intermezzo. Ada media dari Italia kaget. Ada media dari Italia itu kaget ngelihat warga ngelihat Indonesia ternyata segila itu sama sama sepak bola gitu. Kenapa? Karena ada salah satu medianya yang dia posting, dia bilang di Indonesia ternyata banyak warganya atau bahkan pemain profesionalnya yang pakai nama-nama dari pemain-pemain di Liga Calcio, Liga Serie A maksud gue. Oke, ada yang pertama Alvarez Buffon. Ini pemain-pemain yang kita kenal juga. Terus ada Arkan Kakak, bahkan dibahas. Ada Todd Rivaldo, ada Gianluca Pagliuca Rossi. Bayangin namanya nih kurang Itali gimana. Gianluca Pagliuca Rossi. Ini namanya udah Itali banget nih. Orang kita tapi. Terus ada Tony Firmansyah, ini maksudnya Luca Toni mungkin dipikir sama dia, cuma belum tentu afiliasi ke sana gitu. Ada Vigo Dennis. Ini sebenarnya banyak, ada Beckham di kita. Terus ada siapa lagi? Selain Beckham, siapa gue lupa. Coba lo komen deh. Siapa pemain-pemain di Indonesia yang pakai nama orang luar negeri? Ya Beckham, terus agak antik sih memang. Ini bapaknya pada gila bola semua nih. Nah dia kaget dia bilang. Padahal sebenarnya dia nggak perlu kaget karena di dunia ada survei. Kalau Indonesia itu adalah negara peringkat ketiga yang paling gila bola. Kita dibanding seluruh dunia, kita nomor urut 3 negara yang paling gila sepak bola. Bayangin. Jadi wajar. Ada nama Kakak, ada nama Buffon, ada nama Pagliuca. Terus ada nama siapa sih Zidane kalau nggak salah ya. Ada nama gue lupa kok. Astagfirullahaladzim. Namanya umum banget gitu. Nggak apa-apa deh. Lu bantuin gue komen coba di bawah. Namanya siapa kira-kira. Dan memang memang kita adalah negara peringkat ketiga tergila sepak bola di seluruh dunia. Jadi wajar aja kalau nama-nama pemain kayak gini. Dan bahkan harapan kita supaya prestasinya pun kita bisa melonjak gitu. Kalau supporternya udah
udah seheboh itu, harusnya timnasnya ngikutin. Mudah-mudahan aja. Harapan terus ada. Di sinilah pembuktian kita di kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau kita bisa masuk, aduh, ini dunia bakal tambah kaget sama timnas Indonesia. Oke? Kayaknya cukup, udah catatan gue udah habis. Gue ingetin sekali lagi, parfum gue, Alkas Parfum, bisa lo dapatkan di Tokopedia, Shopee. Linknya ada di deskripsi, lo ke deskripsi aja, ada linknya di sana. Kalaupun lo beli, lo pastikan nanti kasih reviewnya yang bagus sama bintangnya bintang 5. Supaya nanti pembeli yang nggak kenal gue pun, dia percaya untuk beli produk itu. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.